semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dan jumpa lagi di channel Hetty Widiantoko ya. Teman-temanku semuanya, apa kabar hari ini? Semoga keadaan sehat-sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Dimanapun kalian berada, semoga selalu diberi keberkahan ya. Oke teman-teman, di video aku kali ini, hari ini aku mau nyobain bikin kue kering. Dan ini olahan dari biji mete ya. Cara buatnya sangat mudah dan simple. Cukup menggunakan 4 bahan saja, bisa menjadi kue kering lebaran nanti ya teman-teman. Nah, dan ini soal rasa itu ada renyah, ada gurih, ada wangi, ada manis. Nah, penasaran pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahan-bahannya apa saja? Silahkan disimak videonya sampai selesai. Yuk kita bikin sama-sama. Oke, kita langsung ke cara membuatnya. Langkah pertama di sini sudah saya siapkan teflon dan sudah dipanaskan sebelumnya. Lalu tuang 500 gram biji mete ke dalam teflon. Nah, ini biji metenya kita sangrai hingga mengeluarkan aroma harum atau sedikit menguning terlebih dahulu ya. Nah, biasanya itu menggunakan kacang ya, dan kali ini saya mau nyobain bikin menggunakan biji mete. Buat teman-teman yang mau menggunakan kacang juga boleh, terserah teman-teman masing-masing saja ya. Nah, ini terus kita sangrai sampai berubah warna seperti ini ya. Ini sudah pas. Lalu matikan apinya, ini kita angkat, taruh di piring terlebih dahulu hingga dingin. Nah, ini setelah dingin ya teman-teman, dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan alat tumbuk, dan ini biji metenya mau saya tumbuk saja ya. Buat teman-teman yang mau dicoper juga boleh banget ya, terserah teman-teman saja. Karena saya mau biji metenya ini ditumbuk saja supaya masih ada kasar-kasarnya gitu ya, karena saya tidak mau terlalu halus. Kemudian setelah ditumbuk ini kita saring supaya ukuran besarnya ini boleh kita tumbuk lagi ya. Nah, dan ini setelah ditumbuk semuanya dan sudah disaring, jadi teksturnya itu masih sedikit kasar ya, tidak terlalu halus ya. Ini sudah pas. Dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan teflon, sudah saya panaskan sebelumnya. Lalu tambahkan ada 250 gram gula pasir, setengah sendok teh garam halus ya. Kemudian ini kita diamkan hingga gula pasirnya itu larut menjadi karamel seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi ini sudah seperti karamel gitu, dan ini kita menggunakan api kecil ya. Kemudian tambahkan ada 50 gram margarin ya. Nah, buat teman-teman ini apinya kita gunakan api kecil ya, supaya gulanya ini tidak mudah gosong atau cepat gosong ya. Nanti kalau gosong itu rasanya pahit ya teman-teman. Jadi harus menggunakan api kecil saja kalau gulanya sudah larut ya. Nah, kemudian ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata terlebih dahulu. Nah, ini sudah tercampur merata dan sudah mencair seperti ini ya teksturnya ya teman-teman. Nah, oke. Langkah selanjutnya kita tuang ya biji mete yang sudah kita tumbuk pertama tadi ya. Nah, ini kita tuang ke dalam teflon bersamaan dengan gula karamelnya ya. Kemudian ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Nah, ini sudah tercampur merata dan seperti ini teksturnya ya. Jadi agak sedikit keket ya teman-teman. Jangan ditambahkan air ya teman-teman.
Nah, oke, kemudian di sini sudah saya siapkan loyang, kemudian ini kita tuang ke dalam loyang. Buat teman-teman kalau bisa menggunakan loyang anti panas, jangan menggunakan yang berbahan plastik ya, supaya loyangnya itu tidak leleh gitu ya teman-teman. Kalau bisa menggunakan loyang yang anti panas ya. Nah, ini setelah dituang semuanya ke dalam loyang, kemudian ini kita ratakan. Jadi harus cepat-cepat diratakan ya. Nah, kalau loyangnya agak sedikit besar itu lebih bagus ya teman-teman, supaya hasilnya itu agak sedikit tipis. Jadi kalau agak sedikit tipis itu rasanya nanti kalau sudah dingin itu renyah dan gurih ya. Karena saya tidak punya loyang yang agak besaran lagi. Ini yang paling besar teman-teman, cuman saya tuh maunya sebenarnya agak besar lagi supaya hasilnya itu sedikit tipis ya. Nah, kemudian di atasnya ini saya taburin wijen sangrai ya. Buat teman-teman ini opsional, boleh dikasih boleh tidak ya, cuman saya mau ada rasa wijen sangrainya biar lebih gurih lagi ya. Kemudian ini kita diamkan hingga dingin terlebih dahulu sebelum dikeluarkan dari cetakan atau dari loyangnya ya. Nah, ini kita ratakan terlebih dahulu supaya biji wijennya ini nempel ya. Kalau kita menggunakan lebih besar, tempatnya itu hasilnya akan sedikit tipis dan nanti itu rasanya lebih gurih dan lebih renyah ya teman-teman. Nah, sebelum dingin ini kita potong-potong terlebih dahulu ya, seperti ini. Jadi cara motongnya jangan nunggu dingin ya, posisi masih panas kita potong seperti ini terlebih dahulu supaya nanti kalau sudah dingin itu mudah dipatahkan ya. Sebenarnya saya tuh maunya agak sedikit tipis lagi ya teman-teman, cuman saya loyangnya itu tidak ada yang ukuran lebih besar lagi. Ini yang paling besar sebenarnya. Cuman ya kita pakai alat apa adanya saja deh, lain kali kita bikin yang lebih tipis, kita beli loyangnya yang lebih besar lagi ya. Nah, dan ini setelah dingin ya. Nah, kemudian ini kita tuang ke nampan gitu. Seperti ini. Nah, kemudian ini kita tekan supaya kuenya itu turun ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman hasilnya kalau sudah dingin ya. Makanya jadi kalau posisi masih panas itu harus langsung dipotong ya, supaya mudah untuk dipatahkan. Nah, setelah itu ini kita patahkan satu persatu ya, karena ini sudah dingin ya. Jadi mudah dipatahkan kalau sudah dipotong sebelumnya. Nah, jadi kalau kita bikinnya lebih tipis lagi itu kayaknya lebih enak, lebih lebih renyah ya, lebih kriuk teman-teman. Ya, kita karena ini saya pertama kali bikin, hasilnya seperti apa dan rasanya seperti apa. Kalau rasanya itu memuaskan, nanti kita akan bikin lagi yang lebih tipis ya. Nah, dan ini hasilnya ternyata memang renyah banget ya teman-teman, renyah, gurih, dan manisnya tidak terlalu manis, manisnya pas, sedang-sedang saja. Nah, kemudian ini kita tata di piring ya, nunggu dingin-dingin banget baru nanti kita masukkan ke toples ya. Nah, dan ini hasilnya. Pokoknya ini rasanya memang gurih ya, gurih, enak, renyah. Apalagi kalau menggunakan kacang mungkin lebih enak lagi ya teman-teman. Cuman aku tuh suka banget menggunakan saya nih pecinta biji mete teman-teman. Jadi saya penasaran mau bikin menggunakan biji mete. Jadi lain kali nanti aku mau bikin menggunakan kacang juga ya. Nah, dan ini pertama kali saya bikin dan hasilnya juga alhamdulillah
enak banget, ada renyah, ada gurih, dan biji metenya juga kerasa banget. Ini cocok sekali ya buat ide kue lebaran ya teman-teman. Kue lebaran nanti boleh di save resepnya, cukup menggunakan 4 bahan saja sudah menjadi kue lebaran nanti ya. Nah, jadi begitu dipatahkan itu langsung apa ya, pokoknya teksturnya itu renyah sekali, renyah dan gurih. Enak sekali teman-teman. Nah, dan ini hari ini saya sudah berhasil nyobain menggunakan biji mete ya. Lain kali kalau ada waktu aku mau bikin menggunakan kacang ya. Nah, oke teman-teman. Dan ini setelah dingin banget, kemudian ini nanti akan kita tata di toples seperti ini. Nah, ini toplesnya sudah saya siapkan ya. Di bawahnya juga saya kasih kertas roti supaya tidak terlalu lengket ya dengan toplesnya. Ini kita tata rapi seperti ini ya. Nah, dan ini bisa buat camilan sehari-hari. Ternyata tuh memang enak banget, renyah dan gurih teman-teman. Yang penasaran ingin mencobanya silahkan dicoba saja ya. Oke teman-teman, sekian dulu video saya hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga suka dengan video-video yang sudah saya persembahkan buat Sobat Heti dimanapun berada ya. Sebelum saya mengakhiri videonya, saya ucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah mendukung channel Heti hingga saat ini ya. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe, like, comment, dan share, dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari Heti. Dan bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, salam kenal buat semuanya, dan sukses untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.